Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon. Selamat menyaksikan. Bab 641 Kota Bintang yang Kacau. Luming tersenyum kecut. Nah, Xian Yanqing adalah orang yang mengatakan untuk mengadakan kompetisi terlebih dahulu, tetapi ternyata justru Luming. Apa yang bisa Luming katakan? Aku hanya bisa berkata dalam hati, jangan coba-coba bernalar dengan wanita, karena alasanmu belum tentu menjadi alasannya. Dengan sedikit senyuman, sosok Xian Yanqing berkedip, meraih dandan, meletakkannya di bahunya, lalu terbang ke udara, terbang ke arah barat. Luming berjalan di udara dan mengejarnya. Dari sini, tidak dekat dengan Chaotic Star Sea, hampir setengah dari wilayah Yunfeng, bahkan dengan kecepatan 2 orang, akan memakan waktu hampir 10 hari untuk terbang. Xiao Qing, apa yang kamu kembangkan adalah konsep artistik kehancuran dan konsep artistik angin. Luming bertanya di jalan. Benar, penghancuran konsep artistik adalah sesuatu yang saya pahami dari darah saya, kata Xian Yanqing. Kedua suasana itu sepertinya tidak menyatu. Menurutmu sangat mudah untuk memadukan kedua suasana itu? Xian Yanqing menatap Luming dengan tatapan kosong, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata, ini tidak seperti dirimu, jadi sesat. Aku bisa mengajarimu sedikit pengalaman dalam perpaduan konsepsi artistik, bagaimana? Apakah kamu ingin belajar? Luming berkata sambil tersenyum. Mata Xian Yanqing berbinar. Memang, Luming telah berhasil mengintegrasikan 3 konsep artistik satu demi satu. Jika Luming memiliki pengalaman, dia mungkin benar-benar dapat menggabungkan kedua konsep artistik tersebut. Jika konsepsi artistik kehancuran dan konsepsi artistik angin benar-benar digabungkan, medan kekuatan sihir surgawinya akan dinaikkan ke tingkat yang menakutkan. Kamu sangat baik, maukah kamu mengajariku? Xian Yanqing bertanya ragu-ragu. Tentu saja aku bukan orang seperti itu. Jika kamu memiliki syaratnya, ayolah, beri aku ciuman, dan aku akan memberitahumu cara melebur. Kata Luming sambil tersenyum. Menciummu? Wajah kecil Xian Yanqing merah seperti apel matang. Dia menatap Luming dengan ganas, dan berkata, aku tahu itu, kamu cabul, kamu pikir cantik. Setelah selesai berbicara, dia menggertakkan giginya dengan kuat. Itu saja, lupakan saja, lalu tidak ada cara lain. Siapa yang menyebutku cabul? Luming menghela nafas. Kamu. Xian Yanqing menggertakkan giginya beberapa kali, matanya terus berubah, lalu dia menatap Luming dengan mata lebar, wajahnya menjadi semakin merah, dan akhirnya, dia benar-benar mendekat, matanya perlahan tertutup, mulutnya terbuka, dan dia mencium wajah Luming. Luming melintas, berjalan beberapa meter jauhnya, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Qing, apa yang kamu lakukan? Kamu hanya bercanda, apakah kamu benar-benar menganggapnya serius? Haha. Xian Yanqing tersipu, dan menatap Luming dengan kejam, gigi peraknya berdecak, berharap dia bisa menggigit Luming. Pada akhirnya, dia memamerkan giginya dan melompat ke arah Luming dengan gigi dan cakar terbuka, menggigit. Luming menghindarinya, terbang ke depan, dan berteriak, Barat, harimau betina telah menggigit. Berhenti. Tidak. Jangan berhenti. Keduanya mengejar dan melarikan diri, menghilang ke langit. Waktu berlalu hari demi hari sepanjang jalan, Luming sesekali menggoda Xian Yanqing, merasa sangat bahagia. Tentu saja, dia tidak akan pelit, dan berbagi pengalaman konsepsi artistik dengan Xian Yanqing. Selain itu, dia juga memberi Xian Yanqing banyak spar dengan makna kehancuran yang mendalam. Menghancurkan kristal yang dalam juga merupakan salah satu dari banyak kristal yang sangat dalam yang diperoleh Luming di surga. Ketika Xian Yanqing melihat bahwa Luming telah mengeluarkan sejumlah besar kristal esoterik yang merusak, dan bahkan ada banyak kristal esoterik kelas menengah di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tentu saja, dia menyimpannya begitu saja, lalu mengeluarkan buku ceat seni bela diri dan memberikannya kepada Luming. Exploding Starfist, keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat surga, dikombinasikan dengan konsep artistik api, dapat meledak dengan kekuatan yang menakutkan, seperti bintang-bintang yang meledak.
Luming sangat gembira, metode serangannya saat ini memang agak sederhana, dengan Explosive Starfist ini, metode serangannya akan lebih banyak. Dia juga telah memperoleh beberapa ceat seni bela diri dari orang lain sebelumnya, tetapi mereka adalah kelas rendah tingkat surga. Luming tidak menyukainya sama sekali, dan kebanyakan dari mereka adalah untuk pelatihan dengan senjata, yang tidak cocok untuk Luming. Buku seni bela diri ini cocok untuk Luming. Keduanya tidak terburu-buru, mereka berlatih sambil dalam perjalanan. Jika Anda memahami sesuatu, berhenti dan berlatih. Pemahaman Luming tentang Exploding Starfish juga meningkat pesat. Awalnya perjalanan 10 hari, keduanya tiba setelah lebih dari 20 hari terbang. Kota Bintang Chaotic, yang terletak di tepi Laut Bintang Chaotic, dianggap sebagai persimpangan domain Yunfeng dan Laut Bintang Chaotic. Chaotic Star City bisa dikatakan sebagai kota paling makmur di wilayah Yunfeng. Siapapun yang ingin memasuki Chaotic Star City dari arah Yunfengyu harus melewati Chaotic Star City. Di sini, ada kamar dagang dan karavan yang tak terhitung jumlahnya. Chaotic Star Sea bisa dikatakan sebagai laut pedalaman terbesar di Wilderness Timur. Luasnya lebih besar dari banyak domain besar. Di dalamnya terdapat banyak bahan berharga dan harta karun aneh yang tidak tersedia di dunia luar. Oleh karena itu, ada banyak kamar dagang yang menjelajah ke Laut Bintang Chaotic untuk mencari bahan dan harta karun yang unik di Laut Bintang Chaotic, dan mengangkutnya ke wilayah besar lainnya untuk dijual, yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Dan semua kamar dagang ini berangkat dari Chaotic Star City. Benar-benar hidup. Luming dan Xian Yanqing berjalan ke jalan-jalan kota Luanxing, menyaksikan orang-orang datang dan pergi di jalan, dan tidak bisa menahan nafas. Di kedua sisi jalan, ada hutan pertokoan. Di dalamnya, ada semua jenis bahan dan barang indah di laut. Luming belum pernah melihatnya, yang sangat membuka matanya. Setelah berjalan jauh, keduanya menuju pelabuhan di luar kota. Yang disebut pelabuhan Chaotic Star City bukanlah tempat kapal berlabuh, tetapi tempat monster terbang berlabuh. Karena di lautan bintang yang kacau, ada banyak monster di dalam air. Monster di dalam air ini sangat kuat di laut. Mereka dapat mengubah awan dan hujan, dan mereka sangat kuat. Kapal yang berlayar di laut pasti akan dikalahkan monster di laut. Itu sebabnya kebanyakan orang memasuki K-Star Sea dengan monster terbang. Tentu saja, mengendarai monster terbang bukannya tanpa bahaya, di lautan bintang yang kacau, iklimnya tidak dapat diprediksi, dan mungkin ada badai dan badai kapan saja. Dan badai itu bukanlah badai dan badai biasa, mereka sedikit menakutkan, bahkan raja akan mati di dalamnya. Juga, bahaya terbesar di lautan bintang yang mengamuk adalah bajak laut di mana-mana, merampok orang yang lewat. Nasib yang dirampok adalah kematian. Oleh karena itu, semua prajurit yang ingin memasuki Chaotic Star Sea akan masuk secara berkelompok. Cara yang paling umum adalah mengikuti beberapa karavan. Kafilah akan memiliki kekuatan yang kuat dan mereka juga akan mempekerjakan beberapa penjaga tingkat tinggi. Oleh karena itu, selama Anda memberikan beberapa kristal roh kepada karavan tersebut, mereka akan setuju untuk pergi bersama. Manfaatnya saling menguntungkan. Satu pihak bisa mendapatkan perlindungan dari pasukan kafilah, dan di pihak lain, semakin banyak orang di dalam kafilah, semakin kuat pula daya tangkalnya. Gunakan satu sama lain. Luming dan Xian Yanqing juga ingin mencari karavan dan pergi bersama. Bukannya mereka takut pada bajak laut di Chaotic Star Sea, tetapi karena Chaotic Star Sea terlalu besar, dan jika tidak ada yang membimbing mereka, mereka akan mudah tersesat. Mereka berencana untuk mengikuti karavan terlebih dahulu, memasuki Chaotic Star Sea, lalu berlatih sambil menunggu orang lain yang memegang kunci harta karun kaisar muncul. Bab 642 Monster Laut. Pelabuhan Chaotic Star City sangat ramai, dengan monster terbang besar yang diparkir di sana. Ada elang angin, harimau terbang bersayap 4 dan sebagainya. Semua jenis monster terbang, monster ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki daya tahan yang sangat baik dan ukurannya sangat besar. Setiap monster bisa membawa setidaknya puluhan orang.
Monster-monster ini tidak semuanya berdiri bersama, tetapi jelas terbagi menjadi kekuatan yang berbeda. Kamar dagang Liu Yuan akan pergi ke Pulau Feng Yuan? Apakah ada orang yang bersama? Setiap orang hanya membutuhkan 10.000 kristal roh berkualitas tinggi. Kamar dagang api akan pergi ke Pulau Jinsha. Ayo pergi bersama. Setiap orang memiliki 12.000 kristal roh berkualitas tinggi. Pulau mana yang akan kita kunjungi dulu? Xian Yanqing bertanya. Apapun baik-baik saja. Pilih pulau yang lebih besar, kata Lu Ming. Peta yang ditampilkan oleh kunci harta Kaisar Wu hanya menunjuk ke Chaotic Star Sea, tetapi tidak menunjuk ke lokasi spesifik dari Chaotic Star Sea. Keduanya berspekulasi bahwa mereka harus menunggu ke-9 kunci lahir sebelum menunjuk ke lokasi tertentu. Oleh karena itu, keduanya sekarang tidak memiliki tujuan khusus dan hanya dapat memilih tempat secara acak. Kalau begitu ayo pergi ke Pulau Jinsha. Pulau Jinsha adalah pulau besar, dan ada banyak prajurit berkumpul di sana, kata Xian Yanqing. Oke. Lu Ming mengangguk, lalu keduanya berjalan menuju kamar dagang api. Kalian berdua, apakah kalian akan pergi ke Pulau Jinsha? Seorang pria parubaya dengan jenggot bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Pergi ke Pulau Jinsha, 12.000 kristal roh berkualitas tinggi per orang, nona kami ada di sana, Anda dapat mendaftar dan membayar di sana. Pria parubaya dengan jenggot menunjuk. Keduanya melihat dan melihat seorang wanita muda, dikelilingi oleh sekelompok orang, berdiri di bawah harimau terbang besar bersayap 4. Oke, terima kasih. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berjalan bersama Xian Yanqing. Kalian berdua, apakah kalian akan pergi ke Pulau Jinsha? Wanita itu memandang Lu Ming dan Xian Yanqing dan sedikit tersenyum. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda, dia terlihat lembut dan menyenangkan. Ini adalah wanita muda yang dikatakan janggut itu. Ya, ini bayaran untuk kita berdua. Lu Ming mengeluarkan 24.000 keping kristal roh berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada wanita muda itu. Wanita itu menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, nama saya Luosin, bagaimana Anda memanggil saya? Lu Ming. Xian Yanqing. Lu Ming dan Xian Yanqing juga melaporkan nama mereka. Tuan Lu, Nona Xie, butuh setengah bulan untuk pergi ke Pulau Jinsha. Anda dapat memilih harimau terbang bersayap 4 terlebih dahulu, dan Anda akan berangkat dalam 2 jam. Luosin tersenyum. Oke. Lu Ming mengangguk, lalu dia dan Xian Yanqing memilih harimau terbang bersayap 4. Harimau terbang bersayap 4 ini tingginya 20 meter, dengan punggung sangat lebar, tergeletak di sana. Saat ini beberapa orang sedang duduk bersila di punggung harimau terbang bersayap 4. Dengan satu gerakan, keduanya mendarat di punggung harimau terbang bersayap 4, duduk bersila, dan menunggu dengan tenang. Tepat ketika Lu Ming dan Xian Yanqing pergi, seorang pemuda berwajah tegas di sebelah Luosin berkata, tidak ada gunanya memiliki 2 lagi. Sayangnya tidak ada satu orang kuat pun yang pergi ke Pulau Jinsha kali ini. Sao. Ini normal, tidak selalu mungkin orang yang kuat berangkat bersama, kita adalah karavan, dan kita harus lebih mengandalkan diri kita sendiri, kata Luosin. Tentu saja aku tahu ini, tetapi jika ada orang kuat bersama kita, jika ada bahaya, lebih sedikit orang yang terbunuh dalam pertempuran, kata Chen Zhao. Yang lain juga mengangguk, memang. Alasan mengapa karavan mereka membawa orang adalah karena pertama, mereka dapat memperoleh sejumlah bayaran, dan kedua, mereka juga berencana untuk meminjam kekuatan mereka. Jika ada bahaya di jalan, mereka yang berada di jalan bersama juga akan bergerak, jika ada beberapa orang kuat bersama, itu akan mendapat untung, dan faktor keamanan akan sangat meningkat. Beberapa orang sedang mengobrol, dan seseorang datang. Waktu berlalu, dan 2 jam telah berlalu. Anggota karavan api, serta para penjaga, semuanya mendarat di belakang harimau terbang bersayap 4. Ayo pergi! Teriak Luosin, dan harimau terbang bersayap 4 itu meraung, lalu membubung ke langit dan terbang menuju lautan bintang yang kacau. Lu Ming melirik dan melihat ada total 60 harimau terbang bersayap 4, yang masing-masing memiliki sekitar 20 orang,
berjumlah lebih dari 1.000 orang. Sebagian besar staf adalah anggota Kamar Dagang API, dan 1 atau 200 dari mereka, seperti Luming dan yang lainnya, pergi ke Pulau Sens bersama tim. Di punggung harimau terbang bersayap 4, tidak ada yang lain selain manusia. Ketika orang tidak memiliki barang, prajurit secara alami berbeda dari karavan fana. Kafilah fana bepergian dengan banyak barang, tetapi semua barang prajurit disimpan di cincin penyimpanan. Harimau terbang bersayap 4 mendesing ke depan, dengan 4 sayap berdaging besar terbentang lebih dari 50 meter, dengan gelombang 4 sayap berdaging besar. Angin kencang menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. 60 harimau terbang besar bersayap 4 terbang dalam formasi tertentu di ketinggian beberapa ribu meter di atas harimau terbang bersayap 4 paling depan berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, memandang ke kejauhan. Orang tua ini adalah pemandu karavan, dia tidak hanya dapat mengidentifikasi arah, tetapi juga menghindari badai petir, badai, DLL. Dapat dilihat dari kejauhan, dan dia tidak pernah mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Inilah yang akan dimiliki setiap karavan, dan ada juga yang namanya wind vane. Penguasa arah angin adalah kekayaan paling berharga dari setiap karavan, yang dapat menyelamatkan karavan dari banyak bahaya. Angin laut yang asin bertiup, dan Luming merasa segar kembali. Ini adalah laut yang sebenarnya. Luming berdiri di belakang harimau terbang bersayap 4 dan melihat ke kejauhan. Laut biru tidak terbatas, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas, menyatukan Buddha dan langit. Lautnya sangat tenang, sama sekali berbeda dari laut yang dilihat Luming di surga. Setelah menonton sebentar, Luming duduk bersila. Butuh setengah bulan untuk pergi ke Pulau Jinsha, dan setengah bulan ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Pikiran tenggelam ke dalam lautan kesadaran, duduk bersila di bawah tripod guntur, dan memahami konsep artistik guntur. Beberapa jam kemudian, Luming selesai memahami konsep artistik guntur, dan mulai menyimpulkan tinju bintang peledak di benaknya. Waktu berlalu, 3 hari telah berlalu. Menabrak. Di bawah, terdengar suara ombak menerjang, dan pada saat yang sama, serangkaian kicauan datang, Luming menunduk dan sedikit terkejut. Ikan besar muncul di permukaan laut, ikan besar jenis ini berwarna hitam, menurut pengamatan visual Luming, panjang setiap ikan tidak lebih dari 100 meter, total ada lebih dari 100 ikan. Di sini, di laut dalam, semua jenis monster laut secara bertahap meningkat. Menabrak. Tiba-tiba, sebongkah besar air laut runtuh, memperlihatkan deretan gigi tajam. Seekor ikan hitam besar tertangkap basah dan langsung digigit menjadi 2 oleh gigi tajam tersebut. Seekor hiu besar melompat keluar dari air dengan momentum yang mengerikan. Hiu yang sangat besar. Menurut inspeksi visual Luming, hiu ini setidaknya memiliki panjang 1 km dan sangat besar, terlihat seperti pulau kecil di lautan. Hiu membuka mulutnya lebar-lebar, dan setelah menelan ikan besar itu, ia bergegas menuju ikan besar lainnya, dan ikan besar lainnya secara alami berpencar dan lari menyelamatkan diri. Bab 643. Hiu besar itu mengejar, dan lautan langsung berlumuran darah. Pada saat ini, 2 tangan berbulu besar terulur dari lautan. Kedua tangan besar ini sangat besar, dengan lebar telapak tangan hampir 100 meter. Mereka mencengkeram mulut hiu dan mematahkannya dengan keras. Mulut hiu terbelah 2. Bahkan tubuhnya hampir terkoyak, dan darah menyembur deras. Kera raksasa yang tak tertandingi muncul dari laut, membuka mulutnya penuh dengan gigi kertakan, menggigit hiu, dan merobek sepotong besar daging hiu dari atas. Ini adalah kera air, sangat kuat, setidaknya setara dengan Raja Puncak. Tidak baik, itu mengejar kita. Seseorang berseru. Pada saat ini, mata besar kera air memandang ke langit, penuh dengan aura tirani. Untungnya, butuh beberapa kali lirikan, lalu menyambar tubuh hiu tersebut, perlahan tenggelam ke laut, dan menghilang. Monster laut ini sangat kuat. Luming diam-diam menghela nafas. Hal yang paling mencengangkan adalah monster di laut terlalu besar, panjangnya ratusan meter di setiap belokan, dan panjang ribuan meter di darat. Hanya ada sedikit tubuh sebesar itu, kecuali mereka yang mewarisinya.
Darah binatang buas monster yang kuat. Di laut, 4 kata yang lemah dan yang kuat ditampilkan dengan lebih jelas. Terus terbang, di sepanjang jalan, Luming melihat binatang laut yang lebih besar dan kuat. Suatu kali, mereka bertemu dengan binatang laut yang terlihat seperti naga, panjangnya 2 kilometer dan memiliki aura yang tak terbatas. Pantas saja konon di lautan bintang yang kacau, kapal tidak bisa bergerak maju, kapal di laut pasti akan dicabik-cabik oleh monster laut besar ini. 5 hari kemudian, ada badai petir di depan, berbalik dan pergi ke kanan. Harimau terbang bersayap 4 pertama muncul, dan master arah angin berteriak. Anggota karavan api segera berbalik dan terbang ke kanan. Dalam sekejap mata, itu akan menjadi 7 hari sejak saya melaut. Luming berkonsentrasi untuk memahami konsep artistik guntur dan kepalan bintang yang meledak, dan melatih api roh di lain waktu. Selain saat dia dalam perjalanan, Luming telah mengembangkan tinju bintang peledak ke tingkat kedua, dan kekuatannya lumayan. Lagi pula, ada kekurangan latihan, dan tidak mudah mengeluarkan pohon pencerahan kuno untuk berlatih, sehingga kecepatan kultivasi secara alami tidak cepat. Bersenandung. Bersenandung. Pada malam hari ke-8, tiba-tiba terdengar suara mendengung di depan, dan suara itu mendekat dengan sangat cepat. Tidak, itu ikan toda, itu adalah kumpulan ikan toda. Raungan keras menyebar ke seluruh harimau terbang bersayap 4. Bersiaplah, bersiaplah untuk pertempuran besar. Begitu suara itu turun, serangan terang pecah di depannya. Harimau terbang bersayap 4 Luming berada di belakang formasi, untuk sementara, dia tidak diserang, dia melihat ke depan. Langit tepat di depan penuh sesak. Itu sejenis ikan bersayap, panjangnya sekitar setengah meter, dengan mulut runcing seperti anak panah. Memanggil. Memanggil. Jenis ikan ini adalah ikan pedang terbang, dengan satu kepakan sayapnya, tubuh mereka melesat seperti anak panah, menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang merobek. Sebagian besar ikan ini hanya setara dengan level Wuzong, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Dan ada beberapa yang sudah mencapai level Marshall King. Ledakan! Ledakan! Serangan warna-warni muncul, potongan besar ikan todak terbunuh, dan jatuh ke laut seperti tetesan air hujan. Semuanya ambil tindakan, cepat bunuh kelompok ikan todak ini, dan keluar dari sini. Chen Zhao melayang di udara dan meraung dengan satu serangan telapak tangan, ribuan ikan todak terbang terbunuh, menunjukkan kekuatan yang kuat dari Wang Qizong. Luming menggelengkan kepalanya, tetapi tidak bergerak. Meskipun ada banyak ikan todak, mereka tidak kuat dalam kekuatan bertarung. Ya kafilah tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun, dan dia tidak perlu mengambil tindakan. Di sampingnya, Xian Yanqing tidak berniat bergerak, dan terus duduk bersila. Benar saja, tidak lama kemudian, rombongan ikan todak terbang itu hampir terbunuh, dan karavan tersebut berhasil melesat keluar dan terus terbang ke depan. Desir. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Luming dan yang lainnya, itu adalah Chen Zhao. Pada saat ini, wajah tegas Chen Zhao menjadi lebih dingin. Dia menatap Luming dan Xian Yanqing, dan berkata, baru saja, mengapa kalian berdua tidak mengambil tindakan? Nada suaranya sangat buruk, dan dia bertanya dengan tertib. Nada. Luming mengerutkan kening. Dia tidak suka orang berbicara dengannya dengan nada seperti itu, jadi dia tentu saja tidak memiliki wajah yang baik, dan berkata dengan ringan, ada beberapa ikan todak terbang di daerah ini. Kita tidak perlu mengambil tindakan. Ketika kita perlu melakukannya, tentu saja kita akan bergerak. Tidak berani bergerak sama sekali, karena kamu rakus akan hidup dan takut mati. Chen Zhao tertawa, menunjukkan warna sarkasme. Cahaya dingin melintas di mata Xian Yanqing. Luming mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang apakah kami master atau bukan. Selain itu, kami membayar Linjing untuk perjalanan ini. Saya belum pernah mendengar aturan yang menetapkan bahwa kami harus bergerak. Kamu, ekspresi Chen Zhao membeku. Memang, tidak ada aturan bahwa orang lain menyerahkan kristal roh dan pergi bersama karavan. Faktanya, orang-orang seperti Luming dan yang lainnya tidak perlu bergerak.
Hanya saja banyak orang yang akan mengambil tindakan saat menghadapi bahaya, hanya untuk menghindari kecelakaan dengan karavan dan bergegas ke tempat tujuan secepatnya. Chen Shao, jangan pedulikan. Xian Yanqing berkata dengan dingin dengan mendengus, Lu Ming tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Kekuatannya rendah, jika kamu rakus akan hidup dan takut mati, katakan saja. Chen Shao meninggalkan kalimat dengan dingin, pergi dari sini, dan terbang ke depan. Tuan Lu, Nona Xie, maafkan saya. Luo Xin tersenyum meminta maaf, lalu pergi. Anjing meremehkan orang. Xian Yanqing cemberut. Lu Ming tersenyum sedikit dan menyentuh hidungnya. Bukannya mereka tidak bergerak, tetapi baru saja dia melihat bahwa ikan todak pada dasarnya tidak dapat menimbulkan ancaman bagi karavan. Jika karavan menghadapi krisis yang tak terkalahkan, mereka secara alami tidak akan duduk diam. Gangguan kecil berlalu seperti ini, dan karavan melanjutkan perjalanannya. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Pada sore hari ke-10, sebuah pulau kecil muncul di hadapan mereka. Depan adalah Pulau Zongyi, ayo turun, istirahat untuk 1 malam, dan berangkat besok. Suara Luo Xin keluar. Harimau terbang bersayap 4 telah terbang selama 10 hari berturut-turut, bagaimanapun kebugaran fisiknya, ia masih lelah dan perlu istirahat, tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanannya. Harimau terbang bersayap 4 meraung dan terbang menuju pulau di bawah. Pulau ini tidak besar, dengan radius sekitar 1000 mil, awalnya merupakan tempat istirahat beberapa karavan di tengah jalan. Mereka mendarat di lapangan besar di pulau itu. Bendaharayan, persekutuan pedagang api ada di sini, siapkan makanan lezat untuk kami. Di karavan api, seorang pria besar terbang ke bawah dan berteriak keras. Di pinggir alun-alun, dibangun rumah-rumah batu besar. Karavan yang lewat di masa lalu akan beristirahat di sini dan makan sesuatu. Tapi setelah pria besar itu berteriak, tidak ada yang menjawab. Bab 644 Bajak Laut Iblis Darah. Apa yang terjadi hari ini? Dulu, sebelum mendarat, pria dari penjaga toko yang keluar untuk menyambutnya dengan ramah. Hari ini, mengapa tidak ada orang di sekitar? Chen Shao mengerutkan kening. Luo Xin juga mengerutkan kening, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, tidak, ada masalah, ayo cepat pergi. Hahaha, aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat, serahkan semuanya padaku. Sebuah cibiran keluar, dan kemudian, suara menerobos udara terdengar, dan sosok-sosok muncul di segala arah alun-alun, padat, di sana ribuan orang, segera di udara, mengelilingi karavan api. Bajak laut, itu bajak laut? Seru seseorang. Wajah Luo Xin dan yang lainnya juga menjadi gelap. Bepergian di lautan bintang yang kacau, hal-hal lain baik-baik saja, tetapi yang paling menakutkan adalah para perompak. Chaotic Star Sea awalnya adalah tempat berkumpulnya beberapa orang jahat yang tidak dapat bertahan hidup di tanah Eastern Desolation tidak akan menemukan siapapun jika mereka pergi ke Chaotic Star Sea. Dan para perompak yang melakukan kerusuhan di Qinghai bahkan lebih kejam di antara yang kejam, mereka berspesialisasi dalam membunuh karavan yang lewat dan merebut sumber daya budidaya dengan metode yang sangat kejam, tidak membiarkan siapapun hidup. Bahkan ada beberapa perompak yang telah mempraktikkan teknik jahat dan perlu membunuh, membutuhkan darah, bahkan membutuhkan jiwa seorang pejuang untuk berkultivasi. Semuanya, kita adalah anggota Kamar Dagang Api. Aku harap bisa menyelamatkan muka. Aku mengerti aturannya. Aku akan memberimu 1 juta kristal roh berkualitas tinggi. Bagaimana kalau membiarkan kita pergi, berdiskusi dengan pihak lain? Kamar Dagang Api, di wilayah Chaotic Star Sea, juga dianggap sebagai kamar dagang yang sangat besar, kekuatannya lumayan, dan masih sangat terkenal. Beberapa perompak akan memberikan sedikit wajah ketika mendengar tentang Kamar Dagang Api. Sayangnya, Luo Xin salah. Di sisi lain, seorang pria besar dengan bekas luka di wajahnya terbang keluar, matanya mengamati tubuh bergelombang Luo Xin dengan mata berapi-api, dan dia mencibir. 1 juta kristal roh berkualitas tinggi, hanya ingin mengirim kami pergi, memperlakukan kami sebagai pengemis. Wajah Luo Xin menjadi pucat. Kamu sedang bermimpi, jangan mengira kamu bisa mengalahkan kami.
Kamu hanya 1.000 orang, dan kami memiliki lebih banyak orang daripada kamu. Dalam pertempuran nyata, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Tidak pasti, teriak Chen Zhao, geram. Hahaha, jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang daripada kita? Di mataku, mereka adalah sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Nak, izinkan aku memberitahumu, bajak laut iblis darah kita tidak pernah menang dengan jumlah. Pria terluka itu tertawa menghina. Apa? Kalian adalah anggota bajak laut iblis darah. Luo Xin, Chen Zhao, dan banyak orang lain di tempat kejadian mengubah wajah mereka dengan liar, menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tampaknya kelompok bajak laut iblis darah ini sangat terkenal. Hehe, sepertinya kamu telah mendengar nama kelompok bajak laut iblis darah kami, dan kamu juga harus tahu bahwa metode kami selalu membunuh rumput dan akar, dan tidak meninggalkan siapapun. Hari ini, aku dalam suasana hati yang baik, dan aku toleran. Kondisi sebelumnya masih sama. Selama kamu melayaniku dengan baik dan meninggalkan setengah barang, aku akan membiarkanmu pergi. Pria yang terluka itu mencibir. Ekspresi Chen Zhao berubah, dan dia tidak melanjutkan berbicara. Jangan pikirkan itu, Nona, tunggu sebentar dan aku akan mengantarmu keluar dengan seluruh kekuatanku. Bajak laut iblis darah tidak bisa dipercaya sama sekali. Bahkan jika kita setuju dengan persyaratannya, mereka akan mundur. Di belakang Luo Xin, seorang lelaki tua berjalan keluar, dengan aura kuat yang memancar dari tubuhnya. Orang tua ini adalah Raja Puncak. Orang tua, kamu sendiri yang ingin mengirimnya keluar, jangan bermimpi. Hansen yang terluka mencibir, dan aura yang kuat meresap ke dalam tubuhnya. Raja Puncak, lelaki besar ini, tentu saja dia juga Raja Puncak. Tidak hanya itu, di belakang pria yang terluka itu, aura yang kuat muncul lagi, dan dia juga Raja Puncak. Kelompok bajak laut iblis darah sebenarnya mengirim 2 Raja Puncak. Hati semua orang tenggelam. Di karavan api, hanya ada 1 Raja Puncak, yang memimpin karavan, dan umumnya tidak akan bergerak, untuk berjaga-jaga. Kelompok bajak laut biasa jarang memiliki Raja Puncak, tetapi kelompok bajak laut iblis darah adalah kelompok bajak laut yang sangat kuat di lautan bintang yang kacau. Memiliki Raja Puncak adalah hal yang normal, tetapi saya tidak berharap 2 datang sekaligus. Aku akan memberimu kesempatan, bukankah kamu menginginkannya, dan sekarang kamu tidak punya kesempatan. Di mata pria yang terluka itu, ada cahaya yang ganas dan haus darah, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Bunuh. Wanita muda, hapus kultivasinya, tetap tinggal, dan bunuh semua orang. Pria yang terluka itu meraung. Bunuh. Bunuh. Bajak laut iblis darah meraung satu persatu, dengan aura ganas menembus udara. Dilihat dari auranya, setiap anggota bajak laut iblis darah berlumuran darah dan telah terbunuh dalam waktu yang lama. Orang seperti ini memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, dan prajurit biasa bahkan akan merasa gelisah dan lemah ketika ditekan oleh roh jahat lawan. Desir! Desir! Satu demi satu suara meraung menuju kamar dagang api. Chen Zhao, kamu memimpin wanita itu keluar dari pengepungan, dan lelaki tua itu menghalangi mereka. Raja Puncak. Kamar dagang api meraung, dan bergegas menuju lelaki yang terluka itu. Orang tua, pergilah ke neraka. Mata pria yang terluka itu sangat dingin, dia memegang pedang berdarah, dan dia menebas bersama, aliran darah yang deras mengalir ke arah pria tua dari kamar dagang api. Pedang pemecah bintang. Orang tua dari Flame Merchant Guild menikam dengan pedang, dipenuhi cahaya bintang, dan meledak ke arah lawan. Ledakan. Terdengar raungan, tubuhnya bergetar, dan tubuhnya mundur dengan tajam. Dengan satu gerakan, dia mendarat di bawah. Luo Xin dan yang lainnya merasa lebih putus asa. Dengan kekuatan tempur kecil ini, kamu masih ingin memblokirku, kamu mencari kematian. Pria yang terluka itu mencibir. Pergi, kalian pergi. Pria tua itu berteriak pada Luo Xin dan yang lainnya. Hei, ayo pergi, kemana kita akan pergi? Sebuah cibiran terdengar, dan sosok seperti tiang bambu muncul di depan Luo Xin, dengan aura yang tak terduga.
Orang ini adalah Raja Puncak lain dari bajak laut Iblis Darah. Luo Xin, Chen Zhao dan yang lainnya memiliki wajah seputih kertas dan hati mereka seperti abu mati. Ah, pada saat ini, ada teriakan dari segala arah. Begitu mereka bertarung, bajak laut Iblis Darah berada di atas angin. Di sisi kamar dagang api, orang-orang terus-menerus dibunuh. 5. Cewek ini sangat bagus. Setelah kamu bermain, kamu bisa memberikannya padaku untuk dimainkan. Shou Zugan menatap Luo Xin, dengan cahaya menyala di matanya. Oke, 6 tahun, karena kamu tertarik, tentu saja kamu bisa. Pria yang terluka itu mencibir. Tubuh Luo Xin bergetar. Sial, sial, jika kakak laki-lakiku ada di sini, dia pasti akan membunuh mereka dengan mudah, geram Chen Zhao. Mati. Kemudian, lelaki besar dengan bekas luka itu menebas lelaki tua itu lagi. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu mundur dengan keras lagi, darah meluap dari mulutnya. Di antara para raja puncak, juga ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur, jelas orang yang terluka itu lebih kuat dari orang tua itu. Orang tua, ada 3 pisau lagi, aku akan membunuhmu. Pria yang terluka itu mencibir. Kamu tidak punya kesempatan. Di sini, suara yang jelas terdengar. Seorang pria dan seorang wanita, 2 anak muda, tiba-tiba muncul di belakang pria tua itu. Bab 645 berlatih tinju untukku. Pria bekas luka itu terkejut, dia belum melihat bagaimana mereka berdua muncul sekarang. Kedua orang ini secara alami adalah Lu Ming dan Xian Yanqing. Setelah melihat usia Lu Ming dan Xian Yanqing, pria yang terluka itu menghela nafas lega. Tampaknya dia terlalu ceroboh sekarang dan tidak menyadari seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkan oleh 2 orang muda berusia 20-an. Itu mereka. Luo Xin, Chen Zhao dan yang lainnya juga melihat Lu Ming dan Xian Yanqing. Apa yang mereka berdua lakukan di sini? Apakah kamu mencari kematian? Chen Zhao tidak bisa tidak bertanya. Tuan Lu, dalam situasi ini, kamar dagang api tidak dapat melindungi dirinya sendiri, juga tidak dapat melindungi Anda. Anda harus lari untuk hidup Anda sendiri. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat melarikan diri. Cepat! Luo Xines perilaku tidak buruk saat ini, tetapi juga mempertimbangkan orang lain. Pergilah, tidak ada yang bisa pergi. Haha, ada keindahan seperti itu di dunia, keberuntungan. Pada saat ini, sepasang mata di wajah bekas luka itu menatap Xian Yanqing, dan nyala api menyembur keluar. Kelima, yang sebelumnya milikmu, dan cewek ini milikku. Mata tiang bambu tipis itu serupa, menatap Xian Yanqing begitu keras hingga bola matanya hampir jatuh. Sangat cantik, sangat cantik. Luo Xin dianggap cantik, tetapi dibandingkan dengan Xian Yanqing, dia jauh tertinggal. Mereka terus menghela nafas dan bergembira karena keberuntungan hari ini luar biasa. Luo Xin diam-diam menghela nafas, sudah berakhir. Xian Yanqing sangat cantik, sekarang menjadi sasaran 2 raja puncak dari kelompok bajak laut Iblis Darah, bagaimana dia bisa melarikan diri? Xian Yanqing mengerutkan kening, matanya sangat dingin dengan niat membunuh. Kalian semua akan mati. Suara dingin datang dari mulut Xian Yanqing, menyebabkan semua orang tercengang. Xian Yanqing, untuk benar-benar ingin membunuh 2 perompak yang merupakan raja puncak, sungguh aneh. Xiao Qing, serahkan kedua orang ini kepadaku. Aku hanya ingin menemukan seseorang untuk berlatih tinju. Pergi dan bantu orang lain. Lu Ming berkata kepada Xian Yanqing. Xian Yanqing melirik pria yang terluka dan tiang bambu tipis dengan mata dingin, dan berkata, "Oke, aku akan menyerahkannya padamu, jangan bunuh mereka dengan mudah. Aku akan membunuh mereka." Oke. Lu Ming mengangguk. Yang lain tampak heran, Lu Ming dan Xian Yanqing, apa yang mereka lakukan? Mungkinkah di dalam hati mereka, lelaki besar dengan bekas luka dan tiang bambu tipis itu adalah sampah, yang bisa dibunuh sesuka hati? Ini adalah 2 raja puncak. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Senior, bantu yang lain, serahkan keduanya padaku. Lu Ming melangkah maju, dan berkata kepada Raja Puncak Kamar Dagang Api. Ini, lelaki tua itu juga sedikit bingung. Nak, salahmu menjadi pahlawan.
Mati! Pria yang terluka itu berteriak dengan dingin, dan menebas Luming dengan pisau. Potong, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Hati-hati, seru Luosin tanpa sadar. Berlatih dengan kalian. Luming mencibir dan meninju. Meledakkan tinju bintang, ruang bergetar, dan kepalan tangan merah menyala, seperti bintang jatuh, meledak ke arah cahaya pedang pria yang terluka itu. Di mana lampu kepalan tangan lewat, itu retak terlalu keras, langsung mengubah udara menjadi cair, melilit lampu kepalan, dan meledak bersamaan dengan lampu pisau. Ledakan! Dengan dentuman keras, pancaran pedang dari pria yang terluka itu langsung hancur, dan menghilang tanpa bekas. Tidak hanya itu, cahaya tinju yang tersisa mengetuk pria yang terluka itu berulang kali. Ini Luosin, Chen Zhao dan yang lainnya. Mata mereka hampir melotot, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka lihatlah dengan bingung. Luming benar-benar meninju pedang pria besar yang arogan tadi, dan menjatuhkannya kembali. Mengapa kekuatan tempur Luming begitu menakutkan? Kuat, ini adalah kekuatan pamungkas. Dan pria besar dengan bekas luka itu juga mengubah wajahnya dengan liar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kemarilah! Pada saat ini, Luming meninju, dan tinju yang cerah menembus kehampaan, mengenai tiang bambu tipis. Tiang bambu kurus ini ingin menghentikan Xian Yanqing, tetapi Luming buru-buru menariknya. Akhirnya, dia bertemu dengan beberapa orang yang sedang berlatih tinju. Sayang sekali jika Xian Yanqing membunuhnya dengan satu gerakan. Tinju yang meledak memberi tekanan besar pada tiang bambu tipis, dan dia hanya bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan! Lampu tinju meledak, dan tiang bambu tipis itu terlempar ribuan meter jauhnya. Kita berdua bekerja sama untuk membunuh bajingan kecil ini. Pria yang terluka itu meraung. Oke. Seru. Desir. Tiang bambu tipis dan pria yang terluka itu bekerja sama, dan keduanya pecah dengan sekuat tenaga, dan bergegas menuju Luming. Waktu yang baik. Luming meledakkan dua pukulan berturut-turut, dan cahaya tinju meledak, memotong kekosongan 1000 meter, dan meledakkan ke arah mereka berdua. Terdengar dua raungan, dan keduanya dikirim terbang lagi oleh tinju cahaya. Memanggil! Memanggil! Segera setelah itu, dua tinju lagi menembus kekosongan dan meledak ke arah mereka berdua. Lampu tinju sepertinya tidak ada habisnya, dan pria besar dengan bekas luka dan tiang bambu tipis itu benar-benar tertekan dan jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Ini juga merupakan hasil dari penindasan Luming terhadap esensi sejati, dan tinju bintang ledakan belum siap. Jika tidak, Luming akan langsung diledakkan sampai mati. Medan kekuatan sihir surgawi. Di sisi lain, teriakan genit Xian Yanqing terdengar, dan dengan sentuhan tangan batu giok, medan kekuatan sihir langit yang menakutkan mencakup jarak 1 kilometer, dan bajak laut iblis darah di dalam. Apakah mereka Raja Dacheng atau Raja biasa? Semuanya dipotong menjadi beberapa bagian dan hancur berkeping-keping. Luosin dan yang lainnya tercengang dan menatap kosong. Jenius, aku tidak menyangka kita memiliki dua jenius tak tertandingi dalam tim kali ini. Kami sangat beruntung. Orang tua di puncak raja menghela nafas, wajahnya penuh kegembiraan. Ya, aku benar-benar tidak menyangka. Luosin juga menghela nafas. Tapi Chen Zhao merasa panas di wajahnya. Dia berpikir sekitar 2 hari yang lalu, ketika dia menunjukkan di depan umum bahwa Luming dan Xian Yanqing rakus akan hidup dan takut mati, dan basis kultivasi mereka rendah, jadi mereka tidak berani bergerak. Memikirkannya sekarang, setiap kata yang dia ucapkan seperti tamparan di wajahnya. Luming benar. Mereka tidak bergerak. Dalam hal ini, mereka tidak perlu bergerak. Ketika mereka perlu bergerak, mereka secara alami akan melakukannya. Tapi dia konyol dan mengejek Luming. Sialan, kamu membuatku kehilangan muka. Bukankah itu Raja Puncak? Kakak laki-lakiku jauh lebih baik dari mereka. Chen Zhao merasa sangat tidak nyaman, berpikir bahwa Luming telah membuatnya kehilangan muka. Mari kita ambil tindakan bersama, dan bunuh bajak laut iblis darah, kata lelaki tua itu, dan dengan kilat, dia menyerbu ke arah bajak laut iblis darah.
Dengan dua raja puncak, lelaki tua itu dan Xian Yanqing, bajak laut berdarah itu secara alami sepihak, dan banyak dari mereka terbunuh. Terutama Xian Yanqing, segera setelah medan kekuatan sihir surgawi keluar, sekelompok besar perompak diselimuti di dalamnya, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Perompak berdarah menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung semakin banyak, aura ganas barusan telah mereda, dan yang tersisa hanyalah ketakutan. Mundur, mundur, ada terlalu banyak raja puncak di sisi lain. Seorang bajak laut berdarah berteriak, dan dia tidak memiliki semangat juang. Begitu semangat juang menghilang, kekuatan tempur menjadi lebih lemah, dan lebih banyak orang terbunuh seketika. Kamar dagang api berada di atas angin. Bab 646 Sejumlah besar esensi darah. Bunuh. Banyak orang dari Flame Chamber of Commerce berteriak, mata mereka bermata merah. Saya pikir saya akan mati hari ini, tetapi tiba-tiba situasinya tiba-tiba berbalik dan semangat saya seperti pelangi. Hanya dalam beberapa menit, ratusan bajak laut iblis darah terbunuh. Akhirnya, bajak laut iblis darah tumbang dan mundur secara menyeluruh. Xian Yanqing dan yang lainnya mengejar dengan panik, meninggalkan sejumlah besar mayat di sepanjang jalan. Setidaknya 800 orang dari 1000 bajak laut Vian darah terbunuh, dan hanya 1 atau 200 orang yang berhasil melarikan diri. Ledakan! Ledakan! Tinju Luming sekuat pelangi, dan tinju yang menakutkan dan kuat menembus kehampaan seperti meteor, terus-menerus meledak ke arah pria yang terluka dan tiang bambu tipis, tanpa henti. Pria besar dengan bekas luka dan tiang bambu tipis itu sudah gemetaran, dan darah segar mengalir dari mulut dan hidung mereka. Organ internal mereka telah terluka oleh pukulan Luming. Senang, senang. Luming merasa bahwa operasi tinju bintang peledak semakin lancar, dan itu jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Luming merasa bahwa api dari Exploding Star Fist mendekati level ketiga. Untuk berlatih seni bela diri, Anda masih harus bertarung. Pria besar dengan bekas luka dan tiang bambu tipis menyaksikan bawahan mereka terbunuh dan melarikan diri. Orang lain seperti Xian Yanqing dan lelaki tua dari Flame Merchant Guild bergegas kembali. Hati mereka tenggelam. Mereka tahu bahwa hari ini mereka sendiri lebih atau kurang dalam bahaya. Sialan, bahkan jika kamu mati hari ini, itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Ayo mati bersama. Pria yang terluka itu meraung dengan kejam. Di Keye Xinghai, mereka terbiasa melihat hidup dan mati, dan mereka sering berjalan di tepi hidup dan mati. Pada saat ini, mereka membangkitkan keganasan mereka, dan di tengah raungan, aura di tubuh mereka tiba-tiba menjadi ganas. Ayo mati bersama. Nafas di tubuh Shou Zugan juga menjadi keras. Tidak, mereka akan meledak sendiri. Orang tua dari kamar dagang api itu berseru. Cepat kembali, cepat kembali. Chen Zhao dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran di sekitar, berteriak ngeri. Raja Puncak meledakkan dirinya sendiri, saya tidak tahu betapa menakutkannya itu, dan itu akan terpengaruh hingga ratusan mil. Aku ingin meledakkan diriku, apakah aku setuju? Mata Luming menjadi dingin, dan energi aslinya meledak dengan liar. Seberapa kuat energi nyata Luming sekarang, begitu meletus, kedua pukulan itu segera menjadi sangat menakutkan, langsung menghancurkan kehampaan, dan membombardir pria yang terluka dan tiang bambu tipis itu. Sebelum keduanya sempat meledakkan diri, mereka langsung tercabik-cabik oleh kekuatan yang menakutkan, bahkan tanpa berteriak. Desir. Dengan satu gerakan, Luming lewat, melahap darah keduanya, dan mengambil cincin penyimpanan. Tentu saja, Luming melahap esensi dan darah secara diam-diam, kekuatan melahap bekerja di telapak tangannya untuk menghilangkan esensi dan darah. Kemudian, sosok Luming melintas, melewati mayat-mayat itu, dan esensi serta darahnya ditelan olehnya. Ada hampir 800 orang, dan ada 2 hingga 300 prajurit di alam buang. Darah ini terlalu kuat, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Luo Xin, Chen Zhao dan yang lainnya tercengang, kedua raja puncak dibunuh oleh Luming begitu saja. Setelah setengah suara, terdengar ledakan sorakan yang mengerikan. Sebagian besar orang bersorak, terutama anggota kamar dagang api. Mereka sering bepergian ke Laut Bintang yang kekacauan.
Secara alami, mereka tahu reputasi bajak laut iblis darah. Mereka mengira kali ini, akan ada tidak beruntung, tapi tanpa diduga, Lu Ming dan Xian Yanqing sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah dua raja puncak muda yang dengan mudah menghancurkan lawan mereka. Melarikan diri dari kematian, mereka secara alami bersorak, secara alami bahagia, dan secara alami bersemangat. Saya mendengar bahwa selama periode waktu ini, banyak jenius muda memasuki Keistarsi untuk berlatih, bahkan ada makhluk surgawi yang tak tertandingi dalam daftar 1000 kebanggaan. Mungkinkah mereka berdua adalah talenta surgawi dalam daftar 1000 kebanggaan? Saya tidak tahu apa namanya. Menurut pendapat saya, bahkan jika itu bukan jenius dalam daftar 1000 kebanggaan, itu mendekati level itu. Ada semburan diskusi di mana-mana. Tuan Lu, Nona Xie, terima kasih telah menyelamatkan kali ini, Luosin sangat berterima kasih. Luosin berjalan di depan Lu Ming dan Xian Yanqing, membungkuk dan memberi hormat. Nona Luosin, kamu tidak perlu sopan. Itu masih kalimat yang sama. Jika kamu menggunakan Lu untuk bergerak, Lu pasti akan bergerak. Lu Ming berkata dengan senyum tipis. HMPH, jika kita tidak bergerak, seseorang mungkin akan mengusir kita. Xian Yanqing mendengus dingin, dan melirik Chen Zhao yang berdiri tidak jauh. Tentu saja, kata-kata ini juga sampai ke telinga Chen Zhao. HMPH, apa yang kamu banggakan? Bukankah dia Raja Puncak? Butuh waktu lama untuk membunuh 2 perompak, dan nama mereka tidak tercantum dalam daftar ribuan pahlawan. Jadi apa yang kamu banggakan? Jika kakak tertua saya belum berusia lebih dari 30 tahun, dia pasti sudah masuk dalam daftar 1000 teratas. Chen Zhao diam-diam menggertakkan giginya, tinjunya mengepal dan berderak. Oke, ayo istirahat. Lu Ming berjalan menuju rumah batu. Yang lain juga mulai membersihkan medan perang. Berjalan ke rumah batu, tidak ada siapa-siapa. Jelas, orang-orang di pulau ini telah dibunuh oleh perompak darah. Lu Ming menemukan sebuah rumah batu secara acak dan mulai memurnikan esensi darah. Esensi darah dari 2 raja puncak, lebih dari selusin Master King, dan ratusan prajurit dari semua tingkatan sangat kaya. Lu Ming menggunakan mereka semua untuk meningkatkan darah 9 naga. Sangat disayangkan bahwa darah Jiulong belum dipromosikan ke tingkat raja tingkat 9, untuk dipromosikan ke tingkat raja tingkat 9, esensi darah yang dibutuhkan sangat besar, dan jumlah ini jauh dari cukup. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan keesokan paginya, harimau terbang bersayap 4 hampir beristirahat, dan semua orang berangkat lagi, menuju Pulau Jinsha. Sepanjang jalan, meskipun mereka menemui beberapa masalah, dan bahkan menghadapi kelompok bajak laut kecil, namun kelompok bajak laut ini bahkan tidak memiliki raja puncak, dan dengan mudah dikalahkan. 5 hari kemudian, Pulau Jinsha akhirnya tiba. Di antara banyak pulau di Chaotic Star Sea, Pulau Jinsha relatif besar dan terkenal, dengan radius ratusan ribu mil, seperti sebuah benua. Ada banyak pasir keemasan di atasnya, oleh karena itu dinamai Pulau Jinsha. Di wilayah laut dengan radius puluhan ribu mil, Pulau Jinsha dianggap sebagai tempat berkumpulnya skala besar. Ada banyak kekuatan di sini, datang dan pergi. Setidaknya puluhan juta prajurit berkumpul di sini, bisa dikatakan bahwa ada seperti awan master. Bahkan kekuatan besar di alam laut spiritual bukanlah minoritas, tetapi kekuatan besar di alam laut spiritual umumnya tidak banyak muncul. Harimau terbang bersayap 4 dari kamar dagang api mendarat di pantai emas yang sangat luas. Tuan Lu, Nona Xie, ini mungkin pertama kalinya Anda datang ke Pulau Jinsha. Kami, Kamar Dagang Api, memiliki markas besar di Pulau Jinsha. Mengapa Anda tidak pergi dan duduk bersama, dan adik perempuanku akan menjadi pembawa acara, dan aku akan mengajakmu berkeliling. Luosin berjalan ke arah Lu Ming dan Xian Yanqing dan tersenyum. Terima kasih, Nona Luosin, tetapi kita berdua memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi mari kita mengobrol lain kali. Lu Ming menolak. Oh, kalau begitu, ayo lakukan lain kali. Tapi Tuan Lu, Nona Xie, kekacauan di Qinghai tidak berbeda dengan di luar. Di sini, tidak ada hukum, dan pembunuhan akan terjadi jika kamu pindah. Kalian berdua harus melakukannya,
Hati-hati. Luo Xin memperingatkan dengan ramah. Terima kasih Nona Luo, selamat tinggal. Setelah itu, Lu Ming dan Xian Yanqing mengucapkan selamat tinggal dan pergi, berjalan menuju Pulau Jinsha. Bab 647 Ketidaksepakatan, darah berceceran 3 kaki. Melihat Lu Ming pergi, Luo Xin menghela nafas dengan santai, dan berkata, sayangnya, akan sangat bagus jika sosok yang begitu membanggakan dapat digunakan oleh kamar dagang api kita, mencapai puncak raja pada usia yang begitu muda jelas merupakan penerus dari kekuatan yang kuat. Dalam beberapa tahun, dia bahkan mungkin masuk dalam daftar 1000 teratas, dan prospek masa depannya tidak terbatas. Bagaimana orang seperti itu bisa, kamar dagang api saya, diundang untuk pindah? Raja puncak kamar dagang api berjalan ke samping dan berkata dengan lembut. Tuan Wu menganggap mereka terlalu tinggi. Menurut pendapat saya, kekuatan tempur mereka rata-rata. Kakak laki-laki saya pasti bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Hanya saja dia memiliki nasib yang baik. Dia lahir dalam kekuatan yang kuat dan mengandalkan sumber daya yang besar itu saja. Orang-orang seperti itu, di antara kekuatan besar itu, bukan minoritas, dan mereka pasti tidak akan masuk dalam daftar ribuan kebanggaan. Chen Zhao berjalan dan berkata sambil mencibir. Dia masih sangat kesal dengan Lu Ming. Luo Xin menghela nafas, Chen Zhao terlalu berpikiran sempit untuk bisa sukses. Lu Ming dan Xian Yanqing terbang ke langit dan terbang menuju pedalaman Pulau Jinsha segera, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Keduanya terbang menuju kota. Kota ini tidak dijaga oleh siapapun, orang-orang datang dan pergi, terbang ke sana kemari, sangat ramai. Begitu Lu Ming dan Xian Yanqing mendekati gerbang kota, mereka langsung menarik banyak perhatian. Sebagian besar tatapan ini berasal dari pria besar. Orang-orang ini agung dan kekar, dengan aura tak tersamar menembus tubuh mereka, menatap Xian Yanqing dengan mata berapi-api. Tidak hanya pria paruh baya yang kuat, tetapi juga beberapa pria tua berambut abu-abu dengan mata yang sangat berapi-api, membidik Xian Yanqing secara acak. Xian Yanqing mengerutkan kening. Lu Ming menggosok hidungnya dengan senyum masam. Pesona Xian Yanqing begitu hebat sehingga dia bisa menarik perhatian kemanapun dia pergi. Namun, Lu Ming tidak bisa menghentikan orang lain untuk menonton, tetapi jika seseorang memiliki ide untuk melangkah lebih jauh, tinju Lu Ming sudah gatal. Keduanya tidak peduli untuk memperhatikan mata di sekitar mereka, dan berjalan ke kota. Di kota, terdapat hutan pertokoan, membuatnya semakin semarak. Di kedua sisi jalan, ada banyak kios yang menjual banyak barang aneh. Aku tidak menyangka ada begitu banyak prajurit di Pulau Jinsha. Lu Ming berpikir dalam hati. Selain itu, Lu Ming menemukan bahwa para prajurit di Pulau Jinsha berkualitas tinggi, dan hampir tidak ada yang lemah. Lu Ming melirik dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah prajurit yang kuat di tingkat Raja Bela Diri. Tentu saja, ada juga yang di bawah Raja Wu, tetapi mereka semua adalah prajurit Wuzong tingkat tinggi, dan yang lebih lemah tidak berani keluar dan berjalan-jalan. Tidak heran jika di seluruh Eastern Wasteland, banyak dari petarung ganas itu, atau mereka yang mempraktikkan seni bela diri jahat, akan datang ke Keye Xinghai, yang mengarah pada fakta bahwa ada banyak master di Keye Xinghai, dan rasio master jauh melebihi sebagian besar domain besar. Raja Wu berjalan kemana-mana. Nah, apa maksudmu? Sepotong besi dingin laut dalam ini adalah yang pertama kali kusukai. Apa maksudmu dengan campur tangan di tengah jalan? Apakah kamu ingin mati? Jadi apa? Besi dingin laut dalam ini, aku menginginkannya. Di depan sebuah bilik, dua pria kekar berusia 40-an mulai berdebat. Mencari kematian. Dengan raungan nyaring, seorang lelaki besar mengeluarkan pedangnya dan menebas orang lain. Kamu yang mati. Tombak muncul di tangan orang lain, dan tombak itu berubah menjadi sambaran petir, menembus tenggorokan orang di depan. Pria itu berteriak dan jatuh. HMPH, dia benar-benar ingin mati, dan dia ingin mengambil besi dingin dari laut dalam bersama lelaki tua itu. Pria besar yang memegang tombak menyingkirkan tombaknya, melepas cincin penyimpanan pihak lain, dan melihat ke arah pemilik kios lagi. Besi dingin laut dalam adalah milikku, kata pria besar itu. Oke.
Pemilik kios tersenyum tipis, dan menyerahkan sepotong logam kepada lelaki besar itu, adapun kematian satu orang, menurutnya sama sekali tidak aneh. Orang-orang di sekitar serupa, hanya melirik dengan santai, lalu menjalankan urusan mereka sendiri, seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Tidak lama kemudian, beberapa pria berbaju hitam muncul dan membawa pergi mayat tersebut. Lu Ming dan Xian Yanqing melirik sekilas dan terus bergerak maju. Pencuri tua, wanitaku, kamu berani menyentuhku, mati untukku. Sebelum berjalan beberapa langkah, terdengar raungan keras lagi di depan, seorang pria berusia 30-an memotong seorang pria tua menjadi dua dengan kapak. Orang-orang di sekitar hanya melirik sekilas, lalu menjalankan urusan mereka sendiri. Kei Xinghai, benar-benar Kei Xinghai, cukup kacau, membunuh orang adalah hal biasa. Terjadi perselisihan, darah berceceran setinggi 3 kaki. Ayo cari restoran dan makan. Lu Ming berkata kepada Xian Yanqing. Keduanya juga terbiasa dengan angin dan ombak orang-orang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya secara alami akan terbiasa dengan sangat cepat. Xian Yanqing mengangguk, dan keduanya berjalan menuju sebuah restoran. Ledakan. Begitu mereka sampai di pintu masuk restoran, seluruh restoran meledak dengan keras, membelah kayu dan kerikil, dan beberapa dari mereka yang berkultivasi rendah langsung terluka oleh kerikil tersebut. Dengan lambaian tangan Lu Ming, energi yang sebenarnya meledak, dan bebatuan serta kayu yang pecah yang datang ke arah mereka runtuh di depan. Desir! Desir! Lusinan sosok terbang keluar dari lantai 9. Nest, memarahi, bahkan minum segelas anggur pun tidak damai. Bajingan mana yang berkelahi di restoran? Suara kutukan terdengar. Ledakan. Dua sosok bergegas ke langit dari asap dan debu, dan bertarung, aura yang kuat menyelimuti udara. Pria berotot dan utua keduanya adalah basis kultivasi Wang Jiushong. Banyak orang hanya diam. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertukar lusinan pukulan di udara, dan pada akhirnya pria yang lebih kuat menjadi lebih kuat, memenggal kepala Lao dengan satu pukulan. Kamu memarahiku, kamu berani melawanku, kamu mendekati kematian. Pria besar itu mengutuk, mengambil cincin penyimpanan pihak lain, dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Seorang pria pendek dan gemuk berpakaian seperti penjaga toko terbang ke langit dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua menghancurkan restoranku, dan kamu harus pergi sebelum membayarnya. Terlalu tidak etis. Usaha kecil, mendobrak restoran, kami harus menemanimu. Penjaga toko yang gemuk itu masih tersenyum. Kompensasi, oke, aku akan menggunakan kepalamu untuk membayar. Pria kuat itu tersenyum ganas, dan menebas leher penjaga toko yang pendek dan gemuk itu dengan pedangnya. Penjaga toko yang gemuk itu masih tersenyum, dan ketika pedang perang pria besar itu hendak mendekat, dia menampar dengan telapak tangan, dan telapak tangan besar keluar, mengalahkan cahaya pedang pria besar itu dan meraih pria besar itu di tangannya. Puncak Raja, aku bayar, aku bayar. Pria besar itu berteriak ngeri. Namun, dengan sejumput tangan besar, tubuh lelaki besar itu langsung meledak, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke tangan penjaga toko yang gemuk itu. Bukankah tidak apa-apa membayar lebih awal? Aku hanya ingin mati. Hei, aku harus membangun kembali restorannya lagi. Hilang, hilang. Penjaga toko pendek dan gemuk itu mendesah lagi dan lagi. Sepertinya kita akan pindah ke restoran untuk makan. Lu Ming sedikit terdiam. Ini cukup menarik, bagaimana menurutmu? Xian Yanqing tersenyum kecil, menunjukkan dua gigi taring kecil. Bab 648 Grup Petualangan Serigala Tunggal. Memang tempat ini memang sangat menarik. Bagi yang kuat, tempat ini adalah surga, tetapi bagi yang lemah, tempat ini adalah neraka. Kita harus hidup dalam ketakutan, jika tidak, kita akan dibunuh kapan saja. Di restoran lain, pelayan toko dengan hormat menyambut Lu Ming dan yang lainnya masuk, dengan senyum patuh di wajahnya. Xiao Er, yang bahkan tidak datang ke Wuzong, dianggap sebagai orang dengan level terendah di Pulau Jinsha, dia bisa dihancurkan sampai mati oleh sembarang orang, dengan satu jari, jadi dia hidup dengan gentar dan hati-hati.
Petugas tamu, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Pelayan kedua menyambut Luming dan Xian Yanqing ke meja di lantai 2 dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Bawakan saja kami makanan dan anggur. Luming tertawa, memesan makanan dan anggur sesuka hati. Petugas tamu, tunggu sebentar, saya akan segera ke sini. Petugas toko berbalik dan berlari kembali, tetapi tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pria besar. Esensi sejati pria besar itu terguncang, dan petugas toko mundur 5 atau 6 langkah dengan penuh semangat, dan duduk di tanah. Nah, apakah kamu tidak punya mata? Berani menabrakku, aku pikir kamu tidak sabar. Pria bermata satu ini, mengenakan penutup mata, menatap tajam ke arah pelayan. Wajah pelayan menjadi pucat dalam sekejap, tanpa sedikit pun darah. Dia berlutut ke arah pria bermata satu itu, bersujud, dan berteriak, "Tuan, tolong maafkan saya. Si kecil tidak sengaja melakukannya, tolong maafkan saya." Dengan suara dentuman ketukan Xiaoer, dia tidak berani menggunakan energi aslinya untuk membela diri. Tapi dia tidak berani menghapusnya, dan terus bersujud dengan putus asa. "Hei, aku mengelilingimu. Itu benar-benar ide yang bagus. Karena kamu tidak memiliki mata saat berjalan, maka aku akan mencungkil matamu, sehingga kamu benar-benar tidak memiliki mata." Pria bermata satu itu menunjukkan senyum ganas. Wajah pelayan itu pucat dan penuh keputusasaan di Pulau Jinsha ini, dengan tingkat kultivasinya, jika dia menjadi buta, dia hanya akan mati. "Tuan, tolong maafkan saya kali ini." Pelayan itu bersujud dengan putus asa, memohon dengan getir. "Hei!" Bermata satu dan bermata besar tidak tergerak, dan matanya bersinar dengan ganas. Salah satu matanya dicungkil, dan sejak itu, dia sangat suka mencungkil mata orang lain, sehingga dia memiliki semacam balas dendam. Memanggil. Pria bermata satu itu memasukkan 2 jari ke arah bola mata pelayan kedua seperti kilat, secepat kilat. Pria besar ini telah mencapai Xia Engqing, sementara toko Xiaoer dan Wuzong belum mencapainya, ada perbedaan 108.000 mil, dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Luming mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan seberkas energi nyata menyapu, menjerat Xiaoer, menariknya kembali, dan menghindari serangan Cyclops. Pelayan di toko ditarik ke bawah di samping meja mereka oleh Luming, masih syok, seluruh tubuhnya gemetar. Pria bermata satu itu memandang ke arah Luming dan yang lainnya, matanya menunjukkan tatapan ganas, terutama saat dia melihat Xian Yanqing, itu benar-benar keinginan murni. "Nak, kamu berani ikut campur dalam urusanku, kupikir kamu tidak sabar." Pria bermata satu itu tersenyum ganas, dan berjalan menuju Luming dan yang lainnya. Petugas toko ketakutan. Tapi Luming bahkan tidak melihat pria bermata satu itu, dia mengambil gelasnya dan menyesapnya perlahan. "Tapa! Tapa!" Pria bermata satu itu berjalan ke meja Luming selangkah demi selangkah, dan suara pembunuh keluar, "Nak, hari ini adalah takdirmu. Kakak kita Feng menyukai cewek ini dan memintanya untuk pergi minum bersamanya. Juga, kamu menghancurkan dirimu sendiri Shuangyan, mari kita lupakan masalah ini, selamatkan hidupmu." Seringai muncul di sudut mulut Luming. Dia sudah lama melihat bahwa target pria besar ini adalah Xian Yanqing. Ketika mereka pertama kali naik ke Hou, di meja pria bermata satu, dia menatap Xian Yanqing dengan mata berapi-api. Kemudian, pria bermata satu itu bangkit, berjalan mendekat, dan dengan sengaja berdiri di belakang Xiaoer, yang menyebabkan toko Xiaoer menabrak pria bermata satu itu. Semuanya disengaja oleh pria bermata satu itu, dia hanya mencari alasan untuk membuat onar. "Keluar!" Luming menyesap anggurnya dan mengucapkan kata, "keluar," dengan dingin. Kulit pria bermata satu itu berubah, dan kemudian ekspresinya menjadi lebih ganas, dan dia berkata, "Nak, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu memutuskan untuk mencari kematian sendiri." "Fiu!" Setelah mengatakan itu, pria bermata satu itu menusuk mata Luming dengan jari-jarinya seperti pedang. Lalu, terdengar teriakan melengking. Tentu saja bukan Luming yang menelepon, tapi pria bermata satu itu. Luming menjentikkan jarinya, dan sebuah tombak melesat,
menusuk mata lain dari pria bermata satu yang buta itu. Pria bermata satu itu menutupi matanya dengan telapak tangannya, wajahnya berdarah, dan dia meraung dan menjerit seperti binatang buas. "Ah, bunuh, bunuh, bajingan kecil, aku akan membunuhmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Satu mata meraung, dan bergegas menuju Luming dengan hiruk-pikuk. Saat berikutnya, tubuh lelaki bermata satu itu terbang keluar, terbang bolak-balik dari jendela restoran, dan jatuh dengan keras di jalan di luar restoran, dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. Pria bermata satu, mati. Ledakan! 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 Di atas meja dekat jendela, tiga pria besar tiba-tiba berdiri, memancarkan aura yang kuat dan sedingin es, yang menyebabkan suhu restoran turun tajam, seolah-olah musim dingin. Pria bermata satu itu berada di meja yang sama dengan ketiga orang tadi. Itu Gu Feng. Gu Feng dari Lone Wolf Adventure Group? Anak itu dalam bahaya. Dia baru saja membunuh orang Gu Feng, dan Gu Feng tidak akan pernah melepaskannya. Itu pasti. Ketika pelayan mendengar tentang Lone Wolf Adventure Group, wajahnya semakin pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sudah berakhir, Tuan Muda, pergilah, pergilah, jangan khawatirkan aku mati, jangan kehilangan nyawamu karena aku. Pelayan itu gemetar. Luming tersenyum sedikit, pelayan toko ini sangat baik, dia jelas ketakutan setengah mati, tapi dia tetap meminta Luming dan yang lainnya pergi. Jangan khawatir. Luming tersenyum dengan ekspresi tenang. Menabrak. Menabrak. Saat ini, ketiga pria besar itu sudah berjalan di depan Luming dan yang lainnya. Orang di depan berusia 30-an, dengan leher bengkok, tetapi matanya sangat dingin. Dia menatap Luming dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu berani membunuh anggota Lone Wolf Adventure Group kita. Hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian," anggurnya, dan suara samar keluar. Gu Feng menatap tajam ke arah Luming, dan berkata, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak peduli kekuatan macam apa kamu, tetapi ketika kamu datang ke Chaotic Qinghai atau Pulau Jinsha, bahkan jika kamu adalah naga, kamu harus digulung olehku." Sebelum dia selesai berbicara, Gu Feng bergerak, mencengkeram leher Luming dengan cakarnya. Angin soliter ini memiliki tingkat kultivasi Raja Wu tingkat ke-7. Bab 649 semuanya hancur. Tapi sebelum cakar Gu Feng menangkap Luming, dia diselimuti oleh medan gaya yang sangat besar, dan gerakannya segera menjadi lambat seperti siput. "Cici Wai Wai, aku tidak merasa nyaman bahkan setelah makan, aku sangat bosan." Xian Yanqing berkata dengan dingin. Ada ekspresi ketakutan di wajah Gu Feng, dan dia ingin menoleh, tetapi dengan sentuhan, Gu Feng berubah menjadi genangan kabut darah. Iya, di bawah medan gaya yang menakutkan, dia langsung berubah menjadi genangan kabut darah, tanpa tulang tersisa, hanya cincin penyimpanan yang diambil oleh Xian Yanqing. Seluruh restoran terkejut. Metode Xian Yanqing benar-benar aneh, tidak ada yang bergerak, dan langsung mengubah Gu Feng menjadi awan kabut darah, sangat menakutkan, membuat kulit kepala orang mati rasa. Adapun dua pria besar yang bersama Gu Feng, kulit mereka tiba-tiba menjadi pucat, tanpa sedikit pun darah. Kamu membunuh Gu Feng, pemimpin kami tidak akan membiarkanmu pergi, pemimpin kami adalah Raja Puncak. Salah satu dari mereka berkata dengan suara bergetar. Oh, jadi pertempuran ini tidak bisa dihindari? Luming bertanya. Tidak buruk, jawab pria besar itu. Oke, kalau begitu kalian semua berdiri dan menunggu kami selesai makan. Luming berkata dengan ringan, terus mengambil gelas anggur, dan menyesapnya. Xian Yanqing mirip, tapi wajahnya agak dingin. Kedua lelaki besar itu berdiri di sana, ingin pergi, tetapi tidak berani, jadi mereka hanya bisa saling memandang, berdiri di sana, tidak tahu apa yang menarik perhatian Luming. Beberapa menit kemudian, Luming bangun setelah makan, dan berkata kepada pelayan, "Saudaraku, pergi bekerja. Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak akan ada Lone Wolf Adventure Group di Sands Island." Luming sedikit tersenyum. Semua orang terkejut, apa yang dimaksud Luming dengan ini?
Mereka menemukan jawabannya dengan cukup cepat. Luming memandangi dua pria besar itu dan berkata, "Ayo kita pimpin." "Apa?" Kedua pria besar itu sedikit bingung. "Pimpin jalan, pergi ke sarang lama Lone Wolf Adventure Group Anda, cepatlah." Mata Luming menjadi dingin, dan niat membunuh memenuhi udara. Tubuh kedua pria besar itu bergetar. Luming sebenarnya pergi ke sarang Lone Wolf Adventure Group. Apa yang ingin dia lakukan? Bunuh grup petualangan Lone Wolf? Mungkinkah kali ini, kamu benar-benar memprovokasi dua bintang jahat yang seharusnya tidak terprovokasi? Hati kedua pria besar itu agak dingin. Jika kamu tidak ingin segera mati, cepatlah. Mata Luming menjadi lebih membunuh. Wajah kedua pria besar itu sedikit pucat, dan mereka mengangguk dengan cepat. Apapun yang terjadi, biarkan masalah ini ditangani oleh pemimpin mereka, Lone Wolf. Mereka diam-diam berdoa di dalam hati, berharap Lone Wolf dapat membunuh Luming dan Xian Yanqing. Dua pria besar memimpin jalan, Luming dan Xian Yanqing, menuju sarang Lone Wolf Adventure Group. Pergi dan lihat, kedua pemuda ini akan pergi ke sarang Lone Wolf Adventure Group, luar biasa. Mereka sangat percaya diri, mereka pasti memiliki modal kepercayaan diri. Pelat besi. Saya mendengar bahwa di tanah kehancuran timur baru-baru ini, banyak jenius muda telah memasuki Laut Bintang Chaotic untuk berlatih, dan keduanya mungkin jenius semacam itu. Tampaknya ketika Anda melihat anak muda baru-baru ini, kamu harus tetap low profile. Sisa restoran, sambil berdiskusi, keluar dari restoran dan mengikuti Luming dan yang lainnya. Setelah orang lain di jalan mengetahui kebenaran, mereka juga mengikuti. Setelah beberapa saat, ratusan orang mengikuti. Ada banyak grup petualangan di Chaotic Star Sea. Grup petualangan ini biasanya memasuki beberapa tempat berbahaya untuk mengambil risiko dan mencari harta karun. Tetapi lebih banyak kelompok petualangan terutama berfungsi sebagai penjaga karavan tersebut untuk mendapatkan bayaran. Sebelumnya, Kamar Dagang Api menyewa grup petualangan. Sarang Lone Wolf Adventure Group berada di Gunung 3000 mil di sebelah barat kota. Apa yang terjadi? Serangan musuh. Ketika Luming dan yang lainnya tiba, terdengar teriakan nyaring di sarang Lone Wolf Adventure Group. Luming menoleh ke belakang dan menyadari bahwa ada ratusan orang di belakang mereka, pantas saja Lone Wolf Adventure Group berteriak ketakutan. Desir! Desir! Saat berikutnya, lampu pelangi muncul dari gunung, dan lebih dari 100 orang muncul di depan Luming dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan wajah muram dan mata garang. Pemimpin, tolong, mereka berdua, bunuh saudara Feng. Di depan Luming, dua pria besar berteriak. Orang besar di kepala adalah pemimpin Lone Wolf Adventure Group, Lone Wolf. Apa? Kakak kedua sudah mati? Seketika, mata Lone Wolf memerah. Kemudian Wang Luming, yang penuh dengan niat membunuh, berkata dengan suara yang sangat dingin, "Nak, apapun alasannya, jika kamu membunuh saudara laki-laki keduaku, aku akan keram kulit tipismu." Dan Lone Wolf menatap Xian Yanqing, dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah kepada saudara-saudaraku, yang akan melayanimu secara bergiliran, sehingga kamu dapat bersenang-senang." Segera setelah pernyataan ini dibuat, semua orang di Lone Wolf Adventure Group segera menatap Xian Yanqing dengan mata berapi-api. "Oh, aku ingin menjelaskan kepadamu mengapa aku membunuh saudara keduamu, tapi sepertinya aku tidak membutuhkannya sekarang." Luming tersenyum ringan. Chaotic Xinghai mengikuti aturan kelangsungan hidup Chiguo-guo, hukum rimba adalah mangsa yang kuat, teori omong kosong macam apa yang tidak berhasil di sini. Selama ada kekuatan, itu masuk akal. Luming dengan cepat memahami ini. Engah! Engah! Dengan jentikan jarinya, Luming menembakkan dua tombak, membunuh dua pria besar yang memimpin jalan. Segera, dia melangkah keluar dan berjalan menuju serigala yang sendirian. Kematian! Mata satu-satunya serigala menjadi dingin, dan seekor serigala raksasa muncul dari atas kepalanya, dengan aura kekerasan dan haus darah meletus. Desir! Dengan tendangan kaki Lone Wolf di kehampaan,
Sosoknya segera berubah menjadi serangkaian hantu, dan dia bergegas menuju Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Luming masih tenang, dan tombak dipadatkan di tangannya dengan lambaian lengannya, tombak itu melesat seperti sambaran petir. Saat berikutnya, terdengar raungan melengking, dan sesosok tubuh mundur dengan gila-gilaan. Itu adalah serigala yang sendirian. Pada saat ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dadanya ditusuk oleh tombak panjang. Kekuatan penghancur yang kuat telah menghancurkan organ dalamnya sepenuhnya. Dengan satu gerakan, secara acak, tombak itu menembus jantungnya. Tembakan itu terlalu cepat dan terlalu tajam, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Kapan? Kekuatan besar tombak, dengan serigala tunggal, terbang ribuan meter, dipaku ke tebing gunung. Serigala tunggal, mati! Orang-orang yang mengikuti untuk menonton tercengang dan terkejut. Kekuatan tempur Luming melebihi ekspektasi semua orang, terlalu kuat, di tangannya, serigala yang sendirian tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa orang ini? Mungkinkah dia adalah arogansi tak tertandingi dari daftar 1000 bakat kehancuran timur? Aku tidak tahu namanya. Komentar kaget keluar satu demi satu. Anggota Lone Wolf Adventure Group menunjukkan ekspresi panik, pemimpin mereka, Lone Wolf yang kuat dari level Raja Puncak, terbunuh oleh satu gerakan. Lari. Segera, orang-orang itu berbalik dan lari. Jangan berpikir untuk pergi. Xian Yanqing melangkah keluar dari udara dan menekan telapak tangannya. Medan kekuatan sihir surgawi meletus, dan lebih dari 100 orang dari Lone Wolf Adventure Group semuanya diselimuti di dalamnya, dan kekuatan penghancuran dan pemotongan dihasilkan. Saat berikutnya, lebih dari 100 orang semuanya terbunuh, dan mereka tubuh jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Adapun cincin penyimpanan, semuanya diambil oleh Xian Yanqing. Bab 650 ditakdirkan ke tahap pertempuran. Sisi membuat suara terengah-engah. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu terbelalak, menunjukkan kengerian. Mereka tidak ngeri dan membunuh lebih dari 100 orang. Di lautan bintang yang kacau, orang mati sepanjang waktu, yang sangat normal. Mereka ngeri dengan kekuatan Luming dan Xian Yanqing. 1. Bunuh Raja Puncak dengan satu gerakan. 1. Membunuh ratusan master dengan lambaian tangannya, di antara mereka, ada banyak Raja Daceng dari seni bela diri tingkat 9, semuanya terbunuh dalam sekejap. Kekuatan keduanya sangat mencengangkan. Mereka yang masih mendambakan kecantikan Xian Yanqing pada awalnya merasa kedinginan di hati mereka, diam-diam senang karena mereka tidak melakukan apa-apa, jika tidak merekalah yang akan mati. Sekarang, ketika mereka melihat Xian Yanqing, tidak ada lagi mata yang berapi-api dan serakah, hanya kecemburuan dan ketakutan. Luming melirik kerumunan, dan ekspresi semua orang jatuh ke matanya. Luming memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kata kerusuhan Xinghai. Xinghai yang kacau, jika kamu penyayang, maka semua orang akan menggertakmu. Dan begitu metode Anda lebih kejam dan lebih panas dari yang lain, semua orang akan takut pada Anda. Sosok Luming berkedip, melahap darah semua anggota Lone Wolf Adventure Group. Ayo pergi. Lalu, dia dan Xian Yanqing pergi dari sini. Segera, keduanya kembali ke kota. Keduanya berencana mencari penginapan untuk ditinggali terlebih dahulu, lalu membeli peta wilayah laut Kie Xinghai, lalu mencari tempat yang cocok untuk mengalaminya. Ketika keduanya kembali ke kota, mereka melihat banyak orang terbang ke satu arah. Pergilah ke panggung pertempuran. Raja Hades telah melakukan gerakan lain. Kali ini, lawannya dikatakan adalah monster tua Qichan. Apa? Hades dan Qichan saling berhadapan. Monster tua Qichan tidak bergerak selama beberapa tahun. Ayo pergi dan lihat. Pertarungan ini pasti luar biasa. Satu demi satu sosok, dengan cepat terbang ke satu arah. Nasib untuk bertarung? Luming dan Xian Yanqing terkejut, sedikit penasaran. Tampaknya ini adalah duel antara dua orang kuat macam apa yang bisa menarik begitu banyak orang untuk menonton? Pergi dan lihatlah. Xian Yanqing menatap Luming. Itulah yang kumaksud. Luming tersenyum, dan segera, keduanya mengikuti kerumunan dan menuju ke depan.
Setelah beberapa saat, saya sampai di sebuah gedung besar. Bangunan ini berbentuk lingkaran dan besar. Ketika mereka mendekat, mereka mendengar sorakan dan raungan keras dari dalam. Mungkinkah perang sudah dimulai? Kamu tidak akan terlambat, cepatlah. Banyak orang terbang menuju gerbang gedung. Bayar semua biayanya, 200 kristal roh berkualitas tinggi per orang. Seseorang menjaga gerbang dan menghentikan semua orang berteriak. Ini kristal roh saya, ambillah. Banyak orang menyerahkan kristal roh berkualitas tinggi dan bergegas menuju gedung. Tapi terlalu banyak orang, perlu berbaris. Ada begitu banyak orang, sepertinya Raja Hades dan monster tua Kichan luar biasa. Luming berpikir dalam hati. Setelah beberapa saat, giliran mereka, dan mereka masuk. Bagian dalam bangunan berbentuk lingkaran, di tengahnya terdapat platform pertempuran besar dengan panjang dan lebar beberapa mil. Di sekelilingnya terdapat tribun berbentuk cincin, ratusan lantai, dan setidaknya ratusan ribu orang dapat duduk di sana. Setelah keduanya masuk, mereka menemukan setidaknya ada 100.000 orang duduk di tribun di sekitar mereka. Di medan perang, kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya genangan darah. Apa yang terjadi? Di mana orangnya? Bukankah Raja Hades melawan monster tua Seven Sen? Kenapa kamu tidak melihat siapapun? Ya, di mana orang itu? Orang-orang yang datang dari belakang berteriak, orang-orang? Baru sekarang, bagaimana bisa? Perang sudah berakhir. Kata seseorang. Apa? Perang sudah berakhir. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Siapa yang menang? Pedang Yama. Nest, kamu terlambat. Sial, 200 kristal roh berkualitas tinggi terbuang sia-sia. Ayo nonton duel lainnya. Banyak orang yang datang terlambat menghela nafas dan mencari tempat duduk. Tuan Lu, Nona Xie. Tiba-tiba, Luming mendengar panggilan. Luosin. Memutar kepalanya, dia melihat seorang wanita muda berjalan ke arahnya, itu adalah Luosin. Di sebelah Luosin, ada dua orang yang mengikuti. Satu adalah Chen Shao, dan yang lainnya berusia 30-an, dengan sosok yang sangat kekar, dan penampilannya agak mirip dengan Chen Shao. Nona Luo. Luming tersenyum. Tuan Lu, Nona Xie, kebetulan sekali, apakah kalian datang untuk menonton duel di atas panggung? Luosin tertawa. Tidak buruk, tapi sepertinya aku melewatkannya. Kata Luming. Ya, Raja Yama adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang baru saja bangkit. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran di tingkat Raja Puncak. Dia telah memenangkan 19 kemenangan berturut-turut. Termasuk pertempuran ini, dia telah memenangkan 20 kemenangan berturut-turut. Ada juga sedikit rasa kasihan. 19 kemenangan berturut-turut dalam pertempuran Raja Puncak. Luming juga menunjukkan minat. Tuan Lu, Nona Xie, harus ada duel lain yang akan datang, ayo cari tempat duduk dan duduk. Kata Luosin. Segera, beberapa orang menemukan deretan kursi kosong dan duduk. Di sampingnya, Chen Shao memasang wajah muram dan tidak berbicara. Desir. Pada saat ini, sesosok bergegas ke panggung pertempuran, itu adalah seorang lelaki tua botak, dan aura tingkat ke-7 Marshal King terungkap sepenuhnya. Siapa yang akan bertarung denganku? Teriak lelaki tua itu. Aku akan membunuhmu. Seorang pria botak bergegas ke platform tinggi, juga menunjukkan seni bela diri tingkat ke-7. Haha, benarkah? Cincin penyimpananmu sekarang milikku. Pria tua itu mencibir. Seharusnya aku mengatakan itu. Aku menyukai cincin penyimpananmu. Pria botak itu juga mencibir, dan sebuah pedang muncul di tangannya, membunuh pria tua botak itu. Pria tua botak itu mengeluarkan batang besi dan menghampirinya. Ledakan! Ledakan! Keduanya bertarung sengit bersama. Namun, setelah lusinan gerakan, lelaki tua botak itu benar-benar berada di atas angin. Haha, mati! Pria tua botak itu tertawa terbahak-bahak, dan tongkat besi itu meledak ke arah pria botak itu seperti badai. Pria botak itu mundur dengan mantap, dan setelah selusin gerakan, pria tua botak itu memukul dada pria botak itu dengan tongkat. Pria botak itu menjerit, dan terdengar suara retakan tulang yang patah dari tubuhnya.
aku menyerah, pria botak itu berteriak. Mengaku kalah? Sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang, mati. Pria botak itu meraung, terbang, dan tongkat besi mengenai kepala pria botak itu. Otak pria botak itu pecah dan dia mati di tempat. Haha, cincin penyimpanannya milikku. Pria tua botak itu menyingkirkan cincin penyimpanan pria botak itu dan tertawa, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.